Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sulani Pahda, NPM 2259201029 dari kelas 5A mata kuliah Mesin Learning, dosen pengampu Bapak Hartono SPD MTI. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu melakukan fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data pada dataset. Di sini kita buka Google Colab-nya. Ini saya sudah mengerjakan. Yang pertama, saya menggunakan datasetnya itu dari Kaggle, yaitu House Price Prediction Dataset. Yang pertama itu mengimpor library-nya. Impor library adalah proses di mana kita membawa atau mengimpor modul atau paket eksternal ke dalam program Python kita. Library ini berisi fungsi, kelas, dan objek yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga kita tidak perlu menulis kode dari awal untuk melakukan tugas tertentu. Sini ada import pandas. Pandas adalah pustaka Python yang digunakan untuk manipulasi data, terutama untuk bekerja dengan struktur data berbentuk tabel seperti data frame. Yang kedua ada import NumPy. NumPy adalah pustaka Python juga untuk melakukan operasi numerik seperti manipulasi array, operasi matematika, dan statistik. Yang ketiga ada Matplotlib. Ini juga pustaka untuk visualisasi data, dan pyplot-nya ini adalah modul dalam Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik, plot, dan visualisasi lainnya. Yang keempat ada Seaborn. Seaborn juga adalah pustaka visualisasi data yang dibangun atas Matplotlib dan memberikan fungsionalitas lebih tinggi untuk membuat plot yang lebih estetis dan informatif. Yang kedua yaitu memuat dataset. Membaca dataset dan analisis awal adalah langkah-langkah pertama dalam proses analisis data. Proses ini melibatkan pengambilan data dari sumber eksternal seperti file CSV dan melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur, karakteristik, dan kualitas data tersebut. Nah, kita membaca datasetnya itu, yang pertama membaca datasetnya, df sama dengan pd_read_csv, ini datasetnya host price prediction dataset .csv. Itu yang kedua menampilkan informasi dasar tentang dataset, itu print dv info. Terus menampilkan statistik deskriptif, print df describe. Nah, kita di running. Nah, seperti ini. Ada, nah di sini nih. Kolomnya ada ID, area. Nah, ID, area, bedroom sama saja, floor, yearbook, location, condition, garage, price. Nah, ini menampilkan statistik deskriptifnya. Ada comment, std min, 25%, 50%, 75%, max-nya. Nah, seperti ini. Yang ketiga ada transformasi fitur atau fitur engineering-nya. Transformasi matematis dan tujuannya menerapkan persamaan matematika lalu mengubah nilai untuk analisis lebih lanjut. Nah, ini inputnya, ini memuat datasetnya terlebih dahulu, dataset kita. Terus, nah di sini menampilkan semua nama kolom dalam data frame. Terus yang pertama ada encoding variabel kategorikal, df select ini, types ini mengambil semua kolom yang bertipe data kategorikal dengan tipe objek ini.
seperti kolom yang berisi string. Label encoder ini membuat objek encoder yang akan digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi angka. Untuk yang ini tuh menerapkan transformasi logaritma pada kolom price. Fungsi NP logip ini dihitung sebagai log 1 tambah X yang sangat berguna ketika data harga memiliki distribusi yang sangat skewed atau miring seperti harga rumah. DF log price ini kolom baru yang berisi hasil transformasi logaritma dari kolom price. Terus ini menampilkan informasi setelah transformasinya. Terus visualisasi perbandingan sebelum dan setelah transformasi. Ini histogram harga rumah sebelum transformasi. Nah, di sini. Ini histogram harga rumah setelah transformasi atau log. Kita running. Nah, seperti ini. Ini deskripsi statistik sebelum transformasi. Seperti ini. Nama kolomnya dalam dataset yaitu ada ID, area, bedroom, floor, yearbook, location, condition, garage, price. Informasi dataset setelah transformasi. Seperti ini jadinya. Pakai integer semua kecuali ini float log price ini. Ini deskripsi statistik setelah transformasi. Nah, seperti ini. Sebelum transformasi ini menunjukkan distribusi harga rumah dalam skala asli atau tanpa transformasi ini terlihat hampir merata pada setiap intervalnya, yang menunjukkan bahwa data ini memiliki persebaran yang hampir seragam atau mendekati distribusi uniform. Frekuensi di setiap interval harga relatif seimbang. Meskipun ada sedikit fluktuasi dan beberapa area memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Secara umum, distribusi ini tidak menunjukkan kemiringan yang signifikan, tetapi masih menunjukkan sedikit variasi dalam frekuensinya. Untuk distribusi harga rumah setelah transformasi, setelah dilakukan transformasi logaritmik pada harga rumah, distribusi terlihat lebih terkonsentrasi pada sisi kanan dengan bentuk yang cenderung miring ke kanan, yaitu positif. Distribusi ini lebih menyerupai bentuk distribusi normal dengan sebagian besar nilai terkonsentrasi di sekitar nilai tengah. Transformasi logaritmik bertujuan untuk mengurangi skewness atau kemiringan data yang mungkin terjadi dalam distribusi harga rumah, sehingga data menjadi lebih terdistribusi normal. Yang keempat ada visualisasi perbedaan dataset, teknik untuk membandingkan nilai antara variabel satu dengan yang lainnya. Ini mengatur ukuran plotnya. Yang pertama scatter plot, hubungan antara GR-lib area dan cell price. Ini periksa nama kolom sebenarnya di data frame. Print kolom untuk melihat nama sebenarnya. Ini ganti GR-lib area dengan nama kolom yang benar dari data frame. Misalnya jika nama kolom sebenarnya adalah GR-lib area, gunakan seperti ini area, X-nya area, Y-nya price, dengan asumsi area adalah nama kolom yang benar. Ini ada box plotnya, distribusi sell price berdasarkan overall qual. Ini untuk
bedroom dan price ya. Yang ketiga ada pair plot, hubungan antara beberapa fitur, ukuran ini 3 pair plot, hubungan antara beberapa fitur. Seperti ini. Price ada area, bedroom, bedrooms. Yang keempat ada violin plot, distribusi sale price berdasarkan kualitas keseluruhan. Nah, ini hubungan antara GR lip area dan sale price. Ini menunjukkan hubungan antara luas bangunan ya dengan harga rumah. Titik-titik data tersebar di seluruh area plot tanpa pola yang jelas menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara luas bangunan dengan harga rumah. Dengan kata lain, peningkatan GR lip area tidak secara signifikan terkait dengan peningkatan sale price dalam dataset ini. Pola yang acak ini mungkin mengindikasikan bahwa luas bangunan bukanlah faktor utama yang mempengaruhi harga rumah, atau ada faktor lain yang lebih berperan. Ini distribusi harga rumah berdasarkan kualitas keseluruhan overall qual. Box plot ini menunjukkan distribusi sale price harga rumah pada setiap kategori overall qual atau kualitas keseluruhan ya. Masing-masing box plot menggambarkan median garis tengah di dalam kotak ini serta rentang antar kuartil kotaknya dengan garis whisker yang menunjukkan rentang tanpa data outlier. Dari gambar ini terlihat bahwa median harga rumah tidak terlalu berbeda secara signifikan di antara kategori kualitas keseluruhan 1 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa kualitas keseluruhan mungkin tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap harga rumah dalam dataset ini. Ini untuk pair plot ini hubungan antara beberapa fitur. Ada price, area, bedroom. Panjang diagonal ini setiap variabel memiliki grafik distribusi atau KD plot atau histogram untuk menunjukkan pola distribusi datanya. Price ini memiliki distribusi yang agak miring ke kanan, menunjukkan beberapa rumah dengan harga tinggi. Area juga memiliki distribusi yang agak miring ke kanan, yang mungkin menunjukkan bahwa beberapa rumah memiliki luas bangunan yang sangat besar. Bedroom dan bedroom menunjukkan distribusi yang lebih diskrit dengan puncak-puncak yang jelas pada nilai tertentu, menunjukkan bahwa jumlah kamar tidur dan kamar mandi biasanya berjumlah pada angka tertentu, misalnya 3-5 kamar tidur dan 1-3 kamar mandi. Hubungan antar variabel ini scatter plot. Price dan area ini tidak ada pola yang jelas antara harganya dan luas bangunan, mirip yang ditunjukkan sebelumnya dalam scatter plot. Price dan bedrooms ini titik-titik data tersebar tanpa pola yang jelas. Violin plot, distribusi harga rumah berdasarkan kualitas keseluruhan. Violin plot ini menggambarkan distribusi harga rumah untuk setiap kategori kualitas di keseluruhan. Bagian yang lebih lebar dari plot menunjukkan bahwa lebih banyak data berada di rentang harga tersebut. Garis putih di dalam setiap violin menunjukkan median harga rumah. Garis hitam menunjukkan rentang interkuartil atau IQR. Garis tipis menunjukkan rentang data keseluruhan.
Plot ini menarik karena memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana harga rumah bervariasi berdasarkan kualitas keseluruhan, memungkinkan kita untuk melihat pola distribusi dan perbedaan harga rumah di setiap kategori kualitasnya. Yang kelima ada data augmentasi. Kali ini kita melakukan augmentasi data untuk kolom teks dengan mengganti-ganti kata-kata tertentu dengan sinonim. Ini dilakukan untuk menambah variasi dalam data yang membantu model belajar dari lebih banyak contoh. Kita menampilkan beberapa sampel nama usaha sebelum dan setelah augmentasi untuk melihat efeknya. Nah, ini tentukan nama kolom teksnya itu misalnya ganti description dengan nama kolom yang benar. Ini kita ganti nama kolomnya description. Contoh sinonim yang digunakan untuk augmentasi: spacious, roomy, large, ample, beautiful, gorgeous, pretty, attractive, modern, contemporary, up-to-date, fashionable, kitchen, cooking area, culinary space, kitchenette. Fungsi untuk mengganti kata dengan sinonim menggunakan regek untuk menjaga tanda baca. Fungsi untuk mencari kata dan mengganti dengan sinonim secara acak. Nah, seperti ini. Pilih sinonim secara acak. Pilih sinonim secara acak. Ini gunakan regex untuk mencari kata yang ada dalam sinonim. Nah, ini cek apakah kolom yang diinginkan ada dan dataset memiliki cukup data untuk sampling. Nah, ini untuk sebelum augmentasinya, contoh sebelum augmentasinya. Nah, ini dataset hanya memiliki baris data di dalam kolom, menampilkan semua data. Terus ini melakukan augmentasi pada kolom teks dan menyimpannya di kolom baru. Augmented description. Ini menampilkan beberapa contoh setelah augmentasi. Nah, ini outputnya. Ini untuk datasetnya ya. Nah, kolom yang tersedia di dataset, ID, area, bedroom, floors, yearboard, location, condition, garage. Kolom deskripsi tidak ditemukan di dataset. Berarti tidak ada deskripsi ya di datasetnya ini. Yang keenam ada normalisasi data. Normalisasi data adalah proses transformasi data numerik sehingga nilai-nilai dalam dataset berada dalam skala yang seragam atau rentang tertentu. Tujuan dari normalisasi adalah untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi akibat perbedaan skala antar fitur dalam dataset, terutama ketika menggunakan algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala seperti K-nearest neighbor atau KKN atau KNN, support vector machine NIS atau SVM dan neural networks. Nah, ini identifikasi kolom numerik untuk dinormalisasi. Ini inisialisasi min max scalar. Ini normalisasi fitur numeriknya. Ini menampilkan informasi setelah normalisasi. Dan ini menampilkan beberapa contoh nilai sebelum dan setelah normalisasi. Nilai asli, nilai setelah normalisasi. Ini informasi dataset sebelum normalisasinya. Seperti ini. Ini location condition garage, ini objek. Deskripsi statistik sebelum normalisasi ini. Ini informasi dataset setelah normalisasi. Jadi float ya, tadinya integer. Deskripsi statistik setelah normalisasi. Seperti ini. Contoh nilai sebelum dan setelah normalisasi. Ini nilai aslinya, ID-nya, areanya. Nah,
bedroom. Nah, ini nilai setelah normalisasi itu ada nilainya, ID-nya itu jadi beda ya setelah dinormalisasi. Nah, ini juga areanya juga jadi beda. Bedroom juga jadi beda setelah dinormalisasi. Hmm. Ah, yang terakhir, penjelasan dan kesimpulan. Penjelasan, fitur engineering menyediakan wawasan tentang bagaimana kita memodifikasi dan meningkatkan fitur untuk model, menyertakan penjelasan tentang identifikasi dan transformasi fitur yang dilakukan. Data augmentation menekankan pentingnya memperkenalkan variasi dalam data untuk membantu model generalisasi dengan lebih baik. Normalisasi data menjelaskan pentingnya skala fitur dalam konteks model tertentu dan bagaimana normalisasi dapat memperbaiki performa model. Kesimpulannya, menyimpulkan bahwa semua langkah yang dilakukan saling melengkapi untuk menghasilkan dataset yang lebih baik dan meningkatkan performa model secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.